Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semua kita selalu dalam rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Allah. Baik saudaraku, kembali kami dari tim Rajal Nusantara. Kita sedang membahas terkait surga dan neraka. Ya. Pada video sebelumnya sudah dibahas terkait surga dunia, yang pada intinya adalah rasa syukur dalam proses perjalanan hidup. Gitu. Kita sekarang akan membahas terkait surga di akhirat atau di alam akhir lah, di alam akhirat. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita bahas dulu Pak Ustadz. Iya. Jadi nanti kita akan bahas apakah mungkin orang yang hidup bisa ke surga, apakah atau tidak mungkin, itu juga harus diperhatikan supaya informasinya bisa didapatkan. Apakah orang miskin dunia ada kans untuk masuk surga akhirat kan itu ya? Baik, jadi yang dibahas yang pertama mungkin maksudnya Pak Ustaz, apakah orang yang masih hidup masih hidup bisa melakukan pengecekan atau bisa melakukan perjalanan ke surga, ke neraka seperti halnya Rasul ketika melakukan Isra Mi'raj atau tidak? Kemudian mungkin kita gambarkan dulu surga itu, nanti kelanjutannya ke sana. Liko itu namanya liko. Terus. Jadi kita gambarkan dulu secara umum surganya seperti apa Ustaz ya, kenikmatan seperti apa, kemudian di neraka kengeriannya seperti apa. Terus bisa nggak orang hidup nembus sana? Kan monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa dunia mazra'atul akhirah, dunia ini ladang dan akhirat itu tempat memetik. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kemudian wal akhiru khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi, dan seterusnya. Masih banyak ayat yang babashiril ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar, itu kan kabar gembira untuk orang beramal soleh, yaitu surga, gitu kan. Kemudian saudaraku, bahwa surga di akhirat itu adalah reward bagi orang-orang mukmin. Bagi orang mukmin itu dapat hadiah surga. Maka surga ini sudah dijanjikan oleh Allah, karena di dunia ada yang belum dapat surga. Jadi dunia ini sifatnya sementara, temporer. Andaikan di dunia ini semua kaya, Allah bisa kan? Cuma yang mau kerja siapa? Andaikan sedunia ini miskin, yang mau bayar siapa? Kan gitu ya. Jadi balance sheet-nya kaya dan miskin. Tapi kaya dan miskin dunia bukan menjadi ukuran apakah di akhirat surga atau neraka gitu, karena sebagai gantinya amal soleh. Nah saudaraku, bahwa orang-orang yang beramal soleh itu akan mendapatkan surga di akhirat. Ada timbangan sederhana gini. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka dapat ridha Allah, itu pasti surga. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka ancaman neraka. Jadi yang menentukan surga neraka akhirat itulah amanu wa amilus soleh atau dosa dan neraka. Itu. Jadi hitungannya fair. Bahkan hitungan ini sangat detail, sangat jeli, karena dihitung oleh malaikat raqib dan atid. Nggak mungkin korupsi. Nggak mungkin korupsi, karena raqib nyatat baik, atid nyatat buruk. Apa ketika ini kan banyak dari atau sebagian besar atau mungkin seluruhnya kan mengharapkan hal betul. Nah sekarang gambaran surga dulu Pak Ustaz. Gambaran surga dulu. Selalu tajri min tahtihal anhar. Pada video saya yang lampau saya sudah mengangkat terkait dengan ayat-ayat surga. Ayat-ayat surga. Jadi ayat-ayat surga itu diambilnya dari Gunung Lawu. Betul. Jadi Rasulullah melakukan menggambarkan surga seperti Gunung Lawu. Dia mengambil ayat surga dari Gunung Lawu. Nah, pertama gambaran dari levelnya Pak Ustaz. Apakah bintang, kalau di hotel ya di fisik dunia, apakah bintang 1, kemudian apakah perkampungan, apakah ada hotelnya, atau seperti apa kehidupan itu?
Jadi itu ayatnya wa inna ashaban yati ma fi sunfatuhum wa ajbajuhum fi dalakum takun lahum hafat wa lahum yadaun salam qalam rabbir rahim. Nah, itulah ayat-ayat yang orang-orang masuk surga. Nggih. Wa mdayul majrimun, maka itu ayat-ayat yang pisahnya antara orang surga dan neraka. Nah, surga ini pertama ketika orang menggambarkan dari perjalanan manusia kan dari meninggal itu ke alam barzah. Kemudian alam barzah ini ada namanya ba'as, bangkit. Setelah bangkit maka di situ ada hisab. Nah, setelah hisab, mizan, timbangan, maka ditentukanlah surga neraka itu sudah dalam catatan. Maka ada catatan menerima kanan berarti orang baik, menerima kiri berarti orang celaka. Maka dalam catatan itu ada uji coba namanya Shiratal Mustaqim. Jembatan yang membentang antara surga dan neraka, kan itu ya. Nah, buat orang-orang yang masuk surga itu dengan rapot yang baik itu ada yang kecepatannya secepat kilat. Dengan amaliyahnya. Kemudian ada yang lari dengan cepat, ada yang jalan kaki, ada semua selamat. Nah, buat orang-orang yang memang catatannya buruk, bukan takdir ya, catatannya buruk, rapotnya buruk, maka neraka. Kita menggambarkan surga. Jadi level surga itu yang paling ringan, paling nikmat itu surga itu semuanya sudah tersedia. Nah, baik makanan, minuman, kenikmatan itu paling rendah. Paling rendah. Jadi tempat bintang 1 itu bahasanya satu orang kapling aja surga itu sama dengan 10 dunia. Luasnya itu surga yang paling rendah. Buat sendiri itu. Nggak ada tetangga. Yang tetangganya kan sebelah dunia, sebelah sono. Karena semuanya itu laki-lakinya menjadi raja, perempuannya jadi permaisuri, bidadari dan dayang-dayang itu semuanya serba nikmat. Dan di situ ada suatu kenikmatan yaitu apa? Makan tidak pernah kenyang. Dan dalam surga itu tidak ada yang namanya MCK. Jadi buang anginnya itu minyak kasturi, kan bau mulutnya aja minyak kasturi kan. Jadi buang airnya itu minyak misik yang wangi. Nah, buang yang kuning itu emas semua kan. Jadi yang kuning itu emas. Kalau di dunia kan tidak semua yang kuning emas, tapi yang di akhirat itu buang hajat aja emas. Karena sempurna, sangat sempurna. Itu yang paling rendah. Nah, antara satu dengan saling bisa mengunjungi. Levelnya nanti beda-beda. Nanti ada level paling tinggi, gitu kan? Nah, di surga sendiri, Pak Ustadz. Ya. Atau sebegini nih, sebentar. Kan kita membicarakan surga dan neraka. Ya. Ada 2 pertanyaan besar ini. Yang pertama. Kalau saya harus membicarakan Paris, itu kan lebih baik saya ke Paris. Tidak membaca dokumen terkait Paris. Betul. Lebih real kalau saya berkunjung ke Paris. Walaupun yang dilihat tidak banyak, tetapi real dan detail. Kalau saya baca dokumen tentang Paris, banyak tapi tidak real. Yang kedua, apakah surga itu sudah ada yang ngisi atau belum? Jadi pertanyaan pertama, seandainya kita membicarakan surga, apakah tepat? Apakah tepat jika kita belum ke sana atau memang harus ke sana dulu apa gimana, Pak? Itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatannya ilmu yakin, dasarnya dokumen ya. Namanya ilmu yakin, ilmu yang diyakini. Ada juga tingkatan ainul yakin, empiris. Dasarnya pengalaman, dia telah mimpi. Karena memang alamnya sono ya. Ada juga yang memang hakul yakin karena dia sudah ke sono sini. Jadi itu tingkatannya. Termasuk kita bicara neraka. Ya, karena bicara neraka. Sedangkan neraka yang paling rendah itu kan. Yang paling rendah, bintang 1-nya neraka itu, kerikilnya itu diinjek. Sepatu neraka diinjek itu otaknya mendidih. Itu gambarnya baru kerikilnya aja diinjek otaknya mendidih. Itu yang paling enteng, namanya neraka well. Nah, di neraka itu ada pohon zakum. Kalau makan perutnya rontok, nggak makan lapar. Nah, perutnya rontok kalau nggak makan lapar. Dan setiap hari diadab itu ganti kulitnya 300 kali. Pada 1 hari sama dengan 1000 tahun.
Ganti kulit terus. Ganti kulit. Tambah terus. putih apa tambah gosong? Iya gosong lagi lah, warna putih dari Hong Kong. Nah, kemudian semua yang ada itu menjikin sakit. Minum air es itu air es rebusan. Palsu. Air es tapi mendidih gitu. Ya setiap diminum giginya rontok, gak diminum lapar, gak dibun haus. Nah, kehidupan neraka Ustaz. Itu kehidupannya interaksi atau bagaimana? Atau mana dikebukin mulu? Sekarang gimana mau interaksi kayak di penjara itu? Sama temennya cuma nanya, gimana kamu kan? Ya, saya babak belum, saya nggak pernah babak baru gitu. Nangis, saling nuduh, kamu dulu sih bikin saya sengsara, tabok lagi, rock gitu. Jadi tidak ada kesempatan berinteraksi. Gak ada interaksi tapi saling ngolok-olok. Dulu lo juga ikut sih, gebok lagi. Jadi makin saling memberikan kesaksian kebencian, ya makin adabnya makin kencang gitu loh. Nah, yang Anda bosan kan sering ada cerita begini ya di neraka itu. Ya. Ada yang mukul oleh malaikat jabannya. Ya banyak dipukul. Jeger. Itu memang disiksa oleh makhluk Allah atau malaikat, atau memang siksaan itu bentuknya seperti alamiah, minumnya rontok, makannya itu bagaimana itu bentuk siksaannya? Jadi dua. Ada kalanya yang alamiah, makan perutnya rontok, minum bocor rontok, dedel duel, pakai baju juga hancur, masih digebukin lagi, kurang ajar, jeder gitu. Ada yang patroli. Sarapan, gebuk, bok gitu. Enaknya di mana tuh? Antri salah gebuk. Salah gebuk. Itu paling ringan. Ya, paling ringan itu. Nah, terus kan ada yang nanya, terus setan bagaimana? Kan belum ditanya, coba ditanyain. Mau. Nah, kan selama ini mindsetnya gitu ya masalah setan. Jadi setan kan mengajak ke dalam kejahatan. Nah, jadi ketika jelas setan masuk neraka lah, iblis masuk neraka. Nah, ketika masuk ke neraka, nanti kan kata setan kan sama-sama disiksa atau sama disiksa. Kata setan selalu gua jelas-jelas musuh, kenapa ikut? Ya, benar. Nah, apakah pasti bahwa setan dan manusia sama-sama tersiksa di neraka? Kalau pastinya beda. Setan itu dari awal sudah siap untuk ditonjok gitu. Jadi petinju. Saya emang tempatnya di sini. Jadi ketika setan, ya Allah saya nanti mau digebukin bener ya Allah, tapi saya minta ada temennya dong. Itu temennya lebih banyak daripada yang setannya sendiri. Karena dua-duanya juga diadab. Karena murkanya Allah yang bikin marah. Setan juga diadab walaupun dia dari api, tapi diadab. Tapi Allah lebih murka lagi, manusia kamu itu kan suruh surga, kenapa ikut ke sini sama setan gitu loh. Gak taunya kue dibeset isinya ketan, jadi makan lemper sarapan. Berarti setan kesakitan Ustaz? Setan kesakitan, tapi lebih sakit manusia. Karena sakitnya pertama dikibulin, yang kedua dimurkain Gusti ini. Jadi dua, sakitnya jolokin setan kurang ajar kamu. Atasnya dari Allah malaikat apa? Kamu yang kurang ajar sendiri, kamu ngomong apa dok itu? Kita lanjutkan video berikutnya ya. Kita masih seru terkait membahas surga dan neraka. Ini kita bahas neraka dulu yang agak pahit-pahit. Tetap tingkatan iman dalam masoleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.